Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sekalian. Pada kali ini kita bertemu dalam pertemuan mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah. Untuk pertemuan kita ini kita akan membahas topik materi kuliah yang fokusnya adalah tentang audit kinerja pemerintah daerah. Dalam pertemuan kita ini atau materi kuliah ini akan membahas beberapa topik yang itu akan kita uraikan di dalam RPS rencana pembelajaran semester yang nanti akan dibagikan kepada para mahasiswa sekalian. Kalian nanti akan memperoleh satu persatu RPS itu dan nanti akan menjadi panduan buat kalian untuk melihat materi apa saja yang akan saya sampaikan selama satu semester ini. Satu semester untuk mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah ini, sebagaimana mata kuliah yang lain, itu akan kita langsungkan selama 16 kali pertemuan, diselingi dengan pelaksanaan UTS dan UAS di akhir pertemuan ke-16 ini. Oke. Mahasiswa sekalian, dalam kuliah kita ini, untuk mata kuliah audit kinerja pemerintah daerah ini, kita punya tujuan yang harus kita capai. Itulah yang kita sebut sebagai tujuan instruksional. Ini tujuan yang mesti harus kita capai dalam pembelajaran kita selama satu semester ini untuk mata kuliah ini. Setidaknya ada 5 tujuan yang harus kita capai yang harus kita selesaikan. Yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep dasar pemeriksaan kinerja untuk objek pemerintah daerah, entitasnya adalah pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, memahami dan menjelaskan tentang perencanaan pemeriksaan kinerja. Kemudian yang ketiga, memahami dan menjelaskan program kerja perorangan. Kemudian yang keempat, memahami dan menjelaskan pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang kelima, memahami dan menjelaskan penyusunan temuan. 5 inilah yang akan kita optimalkan, yang akan kita maksimalkan untuk mata kuliah ini. Jadi diharapkan dengan mata kuliah ini di pertemuan ke-16 nanti kelima tujuan ini bisa kita capai. Jadi ini bisa terwujud pada para mahasiswa sekalian. Jadi para mahasiswa sekalian bisa mendapatkan ini, jadi bisa memahami dan menjelaskan konsep dasarnya sampai memahami dan menjelaskan bagaimana menyusun temuannya, begitu, karena ini adalah audit kinerja, maka tentu ada produk temuan yang akan kita buat, dan akan kita hasilkan. Biar temuan ini akan dibaca sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, sebagai organisasinya. Gitu. Karena ini kalau dalam kelompok audit ini sesungguhnya adalah kerja-kerja internal audit, Kita membedakan dua jenis audit itu secara teori. Mari kita akan melihat membedakan audit eksternal dan audit internal. Nah, untuk audit kinerja pemerintah daerah ini juga masuk dalam kelompok internal
lanjutkan para mahasiswa sekalian. Ya. Kita sekarang dan saya akan menjelaskan di awal tentang definisi audit kinerja pemerintah daerah ini. Definisinya itu kita berangkat dari memahami audit kinerja dulu. Apa itu audit kinerja? Di banyak buku teori ya, tentang audit kinerja atau internal audit, termasuk di dalam panduan yang direkomendasi oleh BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yang spesifik menjelaskan tentang audit kinerja itu. Di sana itu dijelaskan, diurai dengan jelas ya tentang definisi pemeriksaan kinerja ini, bahwa ya, didefinisikan pemeriksaan kinerja ini atau audit kinerja ini adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau keuangan daerah yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Nah, jadi ini definisi dari audit kinerja yang kita awali ini. Ya. Jadi di awal pertemuan kita ini memahami tentang definisi ini. Gitu. Berikutnya ya, bahwa pengendalian internal gitu ya, kemudian kepatuhan yang menjadi sesuatu yang mandatori ya, atau diwajibkan untuk semua entitas pemerintah ya, entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kita sekarang fokusnya adalah pemerintah daerah, itu memang menghendaki ya ada yang disebut dengan assurance. Assurance itu keyakinan pengelolaan organisasi tersebut, maka mesti ya untuk mendapatkan keyakinan tersebut bahwa tata kelola organisasi pemerintah dalam arti adalah pemerintah daerah itu telah dilaksanakan dengan baik ya, prinsip good governance itu dilaksanakan dengan baik, maka di sana memang mesti perlu ya dilaksanakan apa yang disebut dengan pemeriksaan kinerja pada entitas pemerintah daerah ini. Selanjutnya ya para mahasiswa sekalian, yang perlu saya jelaskan juga di awal ini, pemeriksaan kinerja itu dikenal dengan berbagai macam istilah. Apa saja itu? Ya, kalau dalam berbagai macam buku, ya, buku-buku audit kinerja, kita nanti akan menemukan ragam istilah, ya, ragam istilah. Jadi tidak tunggal istilahnya, tapi ragam istilah. Apa itu? Tentang performance audit. Ini juga audit kinerja. Kemudian ada comprehensive audit. Ini juga audit kinerja. Ada value for money audit. Ini juga audit kinerja. Terus ada manajemen audit, operasional audit, dan 3E audit. Jadi audit itu fokus pada 3E, ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Gitu. Oke. Baik para mahasiswa sekalian, dari penjelasan saya tentang materi awal audit kinerja pemerintah daerah ini, apa ada yang akan ditanyakan? Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Astuti, NIM B1 C122 pertanyaan saya adalah apa tujuan utama dari pemeriksaan audit kinerja ini? Baik, pertanyaan saya adalah pemeriksaan kinerja dikenal dengan beberapa istilah. Istilah apa saja itu, Pak? Oke, silakan. Nama saya Lori Muhammad Kajian Dianca dengan NIM 1 2004. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur pemeriksaan
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita semua kembali bertemu untuk pertemuan mata kuliah akuntansi sektor publik. Kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di sini di ruang kuliah ini untuk mata kuliah pertemuan tatap muka mata kuliah selama 1 semester, gitu. Lazimnya pertemuan perdana, ya saya awali dengan perkenalan, ya. Jadi nama saya Pak Fitriaman, biasa dipanggil Pak Fit. Sehari-hari sebagai dosen kampus semua, dosen di jurusan akuntansi Fakultas Perbedaan Bisnis Universitas Surabaya, dan pada semester ini ya, diberikan kepercayaan oleh jurusan untuk mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Pertemuan tatap muka mata kuliah ini secara normal akan kita langsungkan selama 16 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama dan akan saya menjelaskan kepada kita ya, tentang perihal mata kuliah ini, ya. Kemudian termasuk nanti bagaimana mekanisme perkuliahan yang akan kita langsungkan selama 1 semester, ya, para mahasiswa sekalian. 1 semester itu 16 kali pertemuan, ada UTS dan UAS di ujungnya, ya, UTS di tengahnya sebagai bahan evaluasi bagi para mahasiswa sekalian tentang bagaimana pemahaman, ya, penerimaan materi kuliah yang saya sampaikan untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini. Untuk itu nanti dalam proses perkenalan ini akan juga saya sampaikan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester RPS mata kuliah akuntansi sektor publik. RPS ini adalah satu keharusan yang harus disampaikan untuk semua mata kuliah, semua dosen yang mengampu mata kuliah, termasuk saya saat ini yang mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik juga akan menyampaikan RPS itu, rencana pembelajaran semester, yang di dalamnya kita akan melihat bersama, karena akan saya berikan satu-satu kepada para mahasiswa sekalian tentang rencana pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini. Di sana itu sudah ada bahan topik bahasan setiap bab, termasuk referensi yang ada yang akan menjadi acuan dan panduan bagi para mahasiswa untuk melihat sebenarnya kualitas seperti apa, materi seperti apa, dan bagaimana target pembelajaran dari kuliah akuntansi sektor publik kita ini selama 1 semester. Jadi para mahasiswa sekalian, untuk materi kita sebagaimana yang nanti kalian lihat di dalam RPS, materi yang akan saya jelaskan di pertemuan pertama, pertemuan perdana, pertemuan mata kuliah akuntansi sektor publik ini adalah setidaknya ada 4 hal besar, gitu ya, yang nanti akan di breakdown ke bab-bab yang ada, ya, dengan referensi nanti yang akan kita gunakan. Ya, ini yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sektor publik itu sendiri, ya, definisi sektor publik itu sendiri, kemudian sektor pemerintahan, kemudian akuntansi sektor publik, ya, dan penelitian atau riset di sektor publik. 4 agenda inilah yang nanti akan kita tuntaskan, yang akan kita selesaikan dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah kita ini, ya, mata kuliah akuntansi sektor publik ini. Nah, sebagai materi pertama, ya, para mahasiswa sekalian, kita akan menjelaskan tentang perihal akuntansi sektor publik ini. Kita tentu sudah mengenal berbagai macam materi akuntansi, ya, dalam mata kuliah akuntansi, baik mata kuliah pilihan, mata kuliah dasar umum, dan mata kuliah wajib, ya. Itu sudah banyak di sana topik-topik mata kuliah akuntansi. Untuk saat ini kita belajar, ya, memahami tentang akuntansi sektor publik. Salah satu kajian ilmu akuntansi yang saat ini
baik secara konsep teori dan juga secara praksis itu sudah sangat kuat, sangat kuat. Ada prakteknya, ada konsepnya, ya, berkaitan dengan akuntansi sektor publik ini. Mengawali pembahasan kita selama 16 kali pertemuan, di pertemuan perdana ini kita ingin menjawab mengapa kita itu belajar akuntansi sektor publik ini atau akuntansi pemerintahan yang fokus pada pemerintahan ini. Karena kita bisa melihatnya dari 3 hal, ya, 3 unsur. Yang pertama, kita bisa lihat dari entitas sektor publiknya, termasuk yang paling dominan atau berpengaruh dalam kajian sektor publik itu adalah tentu entitas pemerintah, ya kan? Government-nya itu sangat berpengaruh ya, dan sangat dominan. Hampir semua buku-buku akuntansi sektor publik kalau kita baca, ya, itu memberikan porsi yang cukup dominan, ya, cukup banyak dibandingkan dengan entitas-entitas sektor publik lainnya di dalam penjelasannya. Kalau di buku-buku akuntansi sektor publik bisa dicek, ya, bisa dicek. Padahal memang sebenarnya faktanya entitas sektor publik itu bukan hanya sektor pemerintah. Ada banyak sektor non profit gitu ya, non profit selain sektor pemerintah. Tetapi untuk porsi pembahasannya memang lebih banyak yang dominan itu sektor publik itu adalah sektor pemerintah, karena memang di sana yang banyak kita bisa lihat case-nya, yang banyak kita lihat. Nah, case-nya itu bisa sistemnya dan bisa case teknisnya itu ada di sana, dan yang paling banyak kita akan ketemu itu adalah contoh-contoh atau case-case tentang untuk sektor publik itu adalah pemerintah, ya, entitas pemerintah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, cakupan pembelajarannya kita akan melihat praktek dan teori, perbedaan sektor publik dan private, terus regulasi pemerintah, budget, kemudian auditingnya, terus di sana ada pembahasan tentang governance dan transparansi di public sector, ya kan? Tata kelola dan transparansi di sektor publik. Sekilas saya ingin juga menjelaskan tentang ini, bagaimana perbedaan organisasi pemerintahan dan organisasi bisnis atau organisasi sektor publik dan organisasi bisnis. Perbedaannya bisa kita lihat dari beberapa unsur. Pertama, kepemilikan. Kalau pemerintah dia sifatnya eksternal, kalau bisnis dia bisa internal dan eksternal. Dari sisi perspektif atau sudut pandang, pemerintah itu berasal dari kepentingan masyarakat. Sementara kalau bisnis itu kepentingan private. Legitimasinya, kalau pemerintah warga negara, sementara kalau bisnis itu adalah pemilik modal atau pemegang saham. Orientasinya, pemerintah itu public service, sementara bisnis dia itu profit atau laba. Pengaruh lingkungan, terus dia kalau pemerintah dialah yang membentuk nilai dari sistem politik. Kalau bisnis yang paling utama adalah konsumen. Teori sifatnya lokalitas, maksudnya pemerintah satu dengan pemerintah yang lain berbeda. Sementara kalau bisnis itu universal, ya kan, bahasa bisnis itu pasti universal, pasti terkait tentang laba, keuntungan, transaksi, penjualan, pembelian, kemudian pengakuan aset dan sebagainya, itu hampir semua sama di berbagai negara, ya. Apalagi misalnya negara-negara yang kemudian punya standar yang sama. Terus pelayanan yang diberikan diatur oleh pemerintah. Kalau bisnis ini diatur dengan mekanisme pasar. Ada kompetisi di sana. Kompetisi itulah yang membentuk entitas bisnis itu, kemudian mereka harus survive, gitu ya, harus bisa diterima oleh pasar. Dengan begitu mereka akan meningkatkan governance-nya dan transparansinya tadi. Baik para mahasiswa sekalian, dari penjelasan saya tadi, materi yang saya sampaikan di awal pertemuan mata kuliah akuntansi sektor publik tadi ini tentang bagaimana kita mengenal perihal sektor publik, entitas sektor publik, gitu ya, perbedaan sektor publik dengan bisnis, termasuk
akuntansi sektor publik, walaupun baru penjelasan awal, belum penjelasan rinci. Penjelasan rincinya itu akan kita ketemu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang topik yang sudah saya sampaikan atau materi yang saya jelaskan tadi ini. Para mahasiswa sekalian, saya persilakan. Oke, silakan berdiri dan sebutkan namanya siapa. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Alfianita dengan stambul B1C12203. Adapun pertanyaan saya yaitu apa saja prinsip-prinsip dasar dari akuntansi sektor publik. Terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Nah, Baik, perkenalkan nama saya Ahmad dengan NIM B1C1222127. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana peran akuntansi sektor publik dan pemerintahan ini dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di bagian akhir dari pertemuan kita pagi ini. Terima kasih atas kehadiran kalian di pertemuan perdana untuk mata kuliah tentang sektor publik ini, dan semoga pertemuan berikutnya tetap seperti ini, tetap aktif, dan kita akan ketemu lagi di 15 kali pertemuan ke depannya, tentu dengan suasana yang lebih aktif lagi, dan kita bisa lebih memahami dan mendalami materi akuntansi sektor publik ini. Sekali lagi terima kasih. Pertemuan hari ini kita selesai sampai di sini, dan kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.